Nah, iya. Memang pertanyaan Cynthia ini menjadi pertanyaan banyak orang. Ketika saya memilih arsitektur gereja, kayaknya kurang kerjaan banget deh ya pendeta belajar arsitektur gitu. Kayak nggak ada yang lain. Sementara masih banyak kan isu sosial kah atau yang lainnya gitu. Jadi memang panduan, saya yakin kita semua sama-sama membutuhkan panduan yang dapat dipergunakan oleh setiap gereja dan kita harapkan HKBP bisa segera mengeluarkan panduan untuk merancang arsitektur gereja yang dapat merepresentasikan pemahaman teologi HKBP. Hora Shalom Bapak Ibu yang terkasih juga teman-teman sekalian. Terima kasih masih setia untuk bertemu dengan kami secara virtual di podcast HKBP di segmen yang pertama, yaitu segmen Sherlock Sharing Teologi. Nah, di episode kali ini teman-teman, di episode yang ke-18, kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang masih sangat muda namun bersedia dengan rendah hati untuk menjawab pertanyaan dan mungkin pertanyaan-pertanyaan selama ini yang ingin sekali kita ketahui tapi belum kita tahu harus bertanya kepada siapa. Kali ini kita akan membahas tentang arsitektur bangunan gereja HKBP yang mungkin Bapak Ibu juga teman-teman selama ini sudah sering mempertanyakan kenapa ya kira-kira kok ada altar yang di tengah, ada yang di pinggir dan sebagainya. Kita langsung saja kita sambut dalam ruang virtual ini seorang pendeta muda yang sudah bergabung bersama kami, yaitu Kak Fitri Hana Utagalung. Selamat bergabung Kak, terima kasih banyak pertama-tama kami ucapkan sudah mau meluangkan waktu bersama kami. Pagi hari ini kalau di Tarutung ya, kalau teman-teman mungkin menontonnya siang-siang atau sore-sore kita tidak tahu, tapi kami syuting di pagi-pagi, tapi Kak Fitri sudah bersedia untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Kak, pertama-tama sekali mungkin karena pasti kami belum tahu dan juga teman-teman yang hadir secara virtual juga belum pernah bertemu dengan Kakak. Boleh nih Kak diperkenalkan diri dulu dari mulai profil pribadi, nama, sekarang melayani di mana juga mungkin ada kesibukan lainnya Kak. Silakan Kak. Oke, selamat pagi menjelang siang, teman-teman, Cynthia juga. Saya Fitri Hana Utagalung, pendeta di HKBP. Kalau muda juga nggak muda-muda banget ya, tua juga ya, menuju tua mungkin. Eh, Saat ini saya sedang studi lanjut di STT Jakarta. Pengalaman, kalau sekarang memang kebetulan saya tidak melayani, jadi fokus hanya studi. Jadi kalau status di HKBP memang lagi studi belajar, dan pengalaman pelayanan juga belum banyak. Saya pernah melayani di HKBP 3 RAS pada waktu masih calon pendeta, lebih kurang 3 tahun. Kemudian saya pindah ke HKBP Simpang Padang Duri, hanya setahun. Lalu saya lanjut kuliah S2 pada saat itu, 2012 sampai 2014. Setelah selesai studi, saya kembali lagi ke HKBP Pematang Kudu, masih di Resort Simpang Padang Duri. 4 tahun setelah itu kemudian saya lanjut lagi kuliah S3 sampai saat ini yang masih belum selesai, masih dalam proses penulisan disertasi. Mungkin itu perkenalan Oh, singkat dari saya. luar biasa nih ya Kak. Saya tadi bilang muda sebenarnya karena memang wajahnya sangat muda, tapi ternyata studi lanjutnya bukan di tahap S2 lagi nih ya Kak. Menuju program doktoral. Bukan menuju sih, akan segera mendapatkan gelar. Mudah-mudahan segera Kalau ya. boleh kalau boleh tahu nih Kak, emang agak agak apa ya, kalau di luar negeri mungkin kurang kurang etis untuk menanyakan, tapi saya beneran ingin tahu nih Kak, wajah Kakak ini kayaknya jauh lebih muda daripada saya, tapi usia Kakak sudah berapa sih Kak sekarang? Host usia, kalau sekarang saya menuju 38. Menuju 38 tapi sudah sedang di program doktoral. Luar biasa ya. Ini Kak, mohon maaf tapi karena ini ruang virtual saya aja yang tepuk tangan ya Kak ya. Hebat sekali nih Kak. Masih sangat muda tapi sudah memberikan motivasi untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Kalau tadi seperti sudah saya sampaikan terkait dengan tema kita Kak, ini kan sesuai dengan apa yang Kakak geluti dalam studi Kakak, yaitu tentang arsitektur gereja. Nah, saya ingin tahu Kak, dari banyaknya ilmu mungkin ya sebagai seorang pendeta banyak yang bisa kita tempuh untuk menjadi fokus kita dalam belajar. Tapi Ya. kenapa Kakak pada akhirnya menentukan pilihan untuk menggeluti dunia arsitektur gereja Kak? Nah, iya. Memang pertanyaan Cynthia ini menjadi pertanyaan banyak orang ketika saya memilih arsitektur gereja.
kayak kurang kerjaan banget deh ya pendeta belajar arsitektur gitu, kayak nggak ada yang lain. Sementara masih banyak kan isu sosial kah atau yang lainnya gitu. Tapi kalau ditanya kenapa sih saya milih arsitektur, karena memang arsitektur gereja adalah hal yang sangat penting, tidak kalah penting dengan yang lainnya, karena kan di dalam gereja kita melayankan firman, dalam gereja kita melayankan sakramen, berarti ada perjumpaan yang khusus dengan Allah. Berarti alangkah perlunya kita memperhatikan ruang perjumpaan itu. Itu kenapa saya memilih arsitektur gereja. Loh kan ada ahlinya ya, ngapain kita ikut-ikutan gitu kan? Ya minimal kita bisa memahami apa yang harus diperhatikan dari aspek teologi terkait dengan arsitektur gereja. Karena kan bisa kita katakan nggak semua gereja mampu untuk menggunakan tenaga jasa, tenaga ahli, misalnya seperti arsitek. Dan tidak kita semua juga memiliki panduan mengenai arsitektur gereja. Lalu berdasarkan pertimbangan itu saya rasa saya perlu untuk setidaknya memahami arsitektur gereja dari sudut pandang teologi. Begitu. Menarik nih Kak, memahami arsitektur gereja dari sudut pandang teologi. Nah, kalau kita tarik nih Kak, Kakak sebagai seorang pendeta, menurut Kakak secara pribadi, pengalaman Kakak menempuh pendidikan arsitek, apakah itu cukup membantu bagi Kakak untuk menjalani pelayanan Kakak sebagai seorang pendeta, atau sebenarnya ya so-so hanya menambah pengetahuan pribadi ini bagaimana nih Kak? Iya, memang kalau udah berbicara di jemaat ada banyak hal lagi ya yang harus dipertimbangkan. Tapi apakah itu berguna? Jelas itu berguna. Memang saya mempelajari arsitektur gereja bukan di kampus arsitektur, saya mengambil S2 pada saat itu tetap di STT Jakarta, tapi mendalami arsitektur gereja. Apa yang eh, apa sih yang menjadi membantu kita dalam pelayanan gitu ya? Nah, jelas arsitektur ini kan yang ditekankan itu bahwa bukan hanya soal bentuk yang penting atau yang indah gitu kan, yang keren atau dan lain sebagainya. Tetapi ada fungsi dan ada juga nilai yang harus diperhatikan. Jadi apa sih sebenarnya dasar membangun gereja? Oh ya jelas kita berangkat dari kebutuhan untuk beribadah. Tapi kan tentu bukan hanya kebutuhan untuk beribadah yang harus diperhatikan, tetapi nilai-nilai apa yang juga terkandung dalam peribadahan Kristen. Atau kalau bagi saya, arsitektur gereja itu sebagai ruang perjumpaan dengan Allah, atau kita juga terkadang mengimani gereja sebagai rumah Allah. Maka harusnya arsitektur gereja itu merepresentasikan iman kita seperti apa sih Allah yang kita imani. Jadi nggak hanya soal membangun gereja yang keren menurut kita, tetapi sosok Allah seperti apa yang mau kita representasikan melalui arsitektur gereja. Saya rasa itu menjadi kaitan yang penting bahwa arsitektur gereja tidak terlepas dari pemahaman teologi yang kita anut. Oke Kak, ini mungkin masih berkaitan dengan hal yang tadi. Kita tahu sekali Kak, kalau menjadi pendeta ini kan jadi pelayan gereja, seringkali orang berpikir bahwa oh ya, yang terpenting persaurannya bagus, sosialnya bagus. Yang terpenting juga pemahaman teologinya cukup kuat. Jadi nanti kalau berkhotbah tidak akan memberikan kesesatan kepada jemaat gitu. Tetapi menurut Kakak sendiri nih Kak, yang sudah belajar arsitektur gereja, Kakak memahami ini bahwa apakah ini sama pentingnya Kak dengan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, atau menurut Kakak justru sebenarnya ya bisa, boleh, kita harus cari pengetahuannya, tapi bisa juga tidak. Ini menurut Kakak sendiri gimana Kak? Ya, kalau menurut saya ya penting lah ya kita, maksudnya kalau bicara pelayanan gereja lainnya ada sosial, penting, nggak kalah pentingnya. Semua harus seimbang menurut saya. Tetapi kan seringkali nih kita kalau bicara arsitektur gereja kayaknya beberapa gereja yang saya jumpai memang ada yang benar-benar serius untuk merancang atau mendesain, tapi ada juga ya sudahlah kita ambil apa yang sudah ada bentuk dari gereja lain lalu kita ambil tanpa kita memperhatikan konteks. Loh, harusnya kan ya kita berbicara arsitektur gereja itu tidak terlepas dari konteks sosial bahkan di mana gereja itu hadir. Makanya saya katakan tadi kenapa itu penting ya, kalau kita asal membangun ya, misalnya ini gereja,
gereja berada di daerah pemukiman yang kita katakan secara perekonomian sederhana ke bawah. Lalu bagaimana sih seharusnya arsitektur gereja? Apakah dia harus berdiri dengan megah di tengah-tengah kondisi sosial perekonomian yang sangat-sangat mungkin bisa kita katakan prihatin di mana gereja hadir, gitu kan? Apakah gereja menampilkan kesenjangan melalui arsitekturnya atau sebaliknya gereja justru terkesan merangkul melalui arsitekturnya? Apakah dia hadir sebagai sahabat melalui arsitekturnya atau justru dia memperlihatkan wajah yang seolah-olah dia harus jauh lebih tinggi dari yang lain-lainnya. Oleh karena itu kan berbicara arsitektur, pada akhirnya dia multi konteks. Tidak hanya memperhatikan soal iman, meskipun dia representasi dari Allah yang kita imani, tapi toh Allah yang kita imani juga adalah Allah yang merangkul kehidupan di sekelilingnya. Oleh karena itu memang arsitektur tidak bisa kita tinggalkan hanya sekedar mencontoh yang sudah ada, tapi juga harus memperhatikan konteks di mana gereja itu hadir. Gitu sih menurut saya deh ya. Nih, asik nih Kak. Tadi Kakak sudah sempat menyinggung terkait dengan bagaimana apa ya gereja juga menempatkan diri di tengah-tengah konteks sosialnya. Nah, sementara nih Kak, kalau saya boleh tanyakan, tentu kalau kita dalam perjalanan kita sering sekali melihat gereja-gereja HKBP secara khususnya yang sudah berdiri sangat megah di antara banyaknya lingkungan di sekitarnya. Nah, ini bukan hanya satu dua, tapi mungkin kalau saya sendiri ya Kak, kebetulan saya sekarang di Tarutung, dari Tarutung menuju Medan, mungkin saya bisa menjumpai banyak sekali bangunan gereja HKBP yang sudah terbangun sangat-sangat megah. Nah, terkait dengan hal ini sendiri Kak, mungkin saya tidak tahu sih apakah Kakak sudah pernah mengunjungi beberapa gereja yang megah-megah itu, tapi kalau secara sekilas, apakah menurut Kakak ini sudah cukup sesuai dengan bangunan arsitektur gereja yang seharusnya Kak, atau sebenarnya banyak yang tetap harus dikaji secara mendalam Kak? Iya, terkait gereja yang megah, ya, yang kata Cynthia itu banyak ketemukan ya, baik di daerah kampung halaman kita, daerah Sumatera Utara, ataupun di kota-kota lainnya juga. Gereja hadir dengan tubuh yang besar, gitu, bahkan tidak jarang juga terkesan megah dan mewah. Jujur ya, memang pertama sekali saya mempelajari arsitektur, apa yang dibahas ini adalah yang menjadi kegelisahan saya, gitu. Kenapa ya gereja harus besar, megah dan mewah? Kenapa nggak bisa biasa aja sih sebenarnya? Tapi toh juga gereja pada awalnya dibangun di tanah Batak juga dengan eh, gereja yang cukup besar mungkin, tapi ada juga yang bentuknya biasa saja. Tapi kenapa yang terakhir-terakhir ini menurut saya semakin menggelisahkan adalah ketika gereja itu dibangun bukan lagi berdasarkan kebutuhan, tetapi keinginan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kebutuhan, ada gereja yang nggak perlu dibongkar, gitu kan, dibongkar, dibangun ulang, tapi karena keinginan untuk menjadi kekinian, maka gereja itu dibongkar, dibangun dengan besar, bukan kebutuhan. Tapi sebaliknya ada gereja yang memang dibutuhkan untuk dibangun besar karena pertambahan anggota jemaat yang semakin cepat bertumbuh. Tentu gereja perlu untuk memberikan ruang yang bisa menampung seluruh anggota jemaat. Tapi apakah gereja harus mewah? Apakah gereja harus megah? Tentu itu lagi mempertimbangkan. Kadang-kadang kan mewah juga kata orang nggak harus mahal ya. Nah, terlepas dari itu sebenarnya kalau kita kembali ke penjelasan saya sebelumnya, nilai-nilai teologi apa yang mau disampaikan gereja ketika dia memilih arsitektur yang memberi kesan mewah atau memberi kesan megah. Karena kan ujung-ujungnya adalah ketika arsitektur itu memiliki dasar teologis yang jelas, maka dia bisa mempertanggungjawabkan kenapa arsitekturnya begitu. Tapi jangan sampai hanya terkait dengan keinginan saja, maka arsitektur tidak bisa mempertanggungjawabkan nilai-nilai teologi apa yang mau dibangun sebenarnya. Oleh karena itu, jadi yang paling penting sebenarnya pertanyaan adalah
bukan soal apakah gereja itu harus besar atau tidak, megah atau tidak, tetapi dasar teologi apa atau pemahaman teologis apa yang mau disampaikan melalui arsitektur gereja yang dibangun. Itu menurut saya yang paling Oke. penting sebenarnya menjadi perhatian. Eh, agak menarik sih Kak. Bukan agak menarik ya, menarik semakin menarik karena jujur Kak saya juga dulu sempat bercita-cita untuk menjadi seorang arsitek, tapi mungkin bukan Oh, menggeluti arsitektur gereja. Jadi saya mau tanya nih Kak, terkait dengan hal ini. Apakah sebenarnya sudah ada guideline tertentu yang sudah ditetapkan oleh HKBP atau mungkin dari buku-buku tertentu yang sebenarnya sudah harusnya dibaca oleh beberapa pendeta yang menjadi pimpinan gereja agar pembangunan gedung gereja ini dapat dibangun sesuai dengan apa yang seharusnya secara teologis, Kak? sejauh ini yang saya ketahui ya, itu belum ada panduan dalam ya merancang atau menentukan arsitektur gereja. Nah, sepertinya akan segera ada panduan yang akan dikeluarkan mungkin ya, mudah-mudahan karena sudah ada dibentuk tim untuk itu. Karena memang kita sama-sama pahami bahwa tidak semua gereja memiliki SDM, sumber daya yang memahami soal arsitektur seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi memang panduan, saya yakin kita semua sama-sama membutuhkan panduan yang dapat dipergunakan oleh setiap gereja dan kita harapkan HKBP bisa segera mengeluarkan panduan untuk merancang arsitektur gereja yang dapat merepresentasikan pemahaman teologi HKBP. Tapi sambil pun kita menantikan itu, mungkin bagi kita semuanya yang sedang membangun atau sudah berencana untuk membangun, kita boleh berangkat dari dokumen-dokumen teologi HKBP atau yang paling mungkin yang kita semua dapat jumpai dengan gampang adalah buku konfesi HKBP, pengakuan iman HKBP. Dari situ kita bisa melihat bagaimana apa yang harus kita perhatikan tentang Allah, jelas, tentang manusia, kemasyarakatan, kebudayaan, dan lingkungan hidup, supaya arsitektur kita juga menjadi cara kita berteologi di HKBP. Jadi memang kalau Artinya panduannya belum sejauh ada ya, tapi akan segera ada mudah-mudahan. Berarti artinya sejauh ini masih berbentuk tafsiran dari konfesi ya, Kak ya, untuk kita Iya, terapkan di dalam bangunan gereja KPP. Nah, Kak, ini beranjak sedikit kepada beberapa gereja yang secara khusus mungkin kalau saya pikirkan lebih banyak kita temui di kota-kota besar, Kak. Banyak sekali di kota-kota besar yang mungkin masih mau merintis pos pelayanan atau juga gereja yang baru, tapi terkendala dengan pembangunan gereja karena ya tentu tidak semudah di Sumatera ini begitu Kak. Nah akibatnya untuk menjadi solusinya mereka melakukan peribadahan di dalam ruko atau gedung-gedung yang disewa, yang mana tentu itu pada awalnya tidak diperuntukkan untuk peribadahan. Nah ini menurut kakak sendiri yang tentu bergelut di bidang arsitek, bagaimana Kak pandangan Kakak terkait dengan hal ini? iya, ini lagi ya fenomena yang kita hadapi saat ini kan, ketika gereja Betul Kak. ya, yang biasanya berbeda dari bangunan sekelilingnya justru menjadi gereja yang bangunannya sama, nggak ada bedanya. Bahkan bukannya Betul. sama, nempel satu sama lain kan gitu ya. Nempel nggak ada bedanya sama sekali. Bahkan kadang tidak ada salib. Iya, Kalau betul kita Kak. bukan anggota jemaat, kita nggak tahu di mana gereja mana bukan gitu kan. Karena apa istilahnya yang nama gereja juga nggak ada sama sekali. Iya, betul Kak. Bagaimana ya gitu ya. Nah makanya dibilang juga arsitektur gereja itu jadi saksi tentang sejarah kehidupan umat, bahkan kekuasaan duniawi di mana gereja itu hadir. Ketika kalau kita melihat kembali ke belakang, jauh ke belakang di sejarah jemaat mula-mula, tentu juga kita tidak menemukan gedung gereja yang megah yang ada seperti sekarang, atau kalau kita lihat gereja-gereja dulu udah ada yang besar-besar ya, gereja bangunan gotik dan lain sebagainya kan, tapi itu kan tidak langsung begitu bentuk gereja. Bahwa gereja juga pada awalnya, jemaat mula-mula gereja itu disebut dengan gereja rumah. Kok gereja rumah? Ya karena memang yang dijadikan gereja adalah rumah-rumah pribadi. Orang berkumpul itu di rumah-rumah pribadi. Tapi apa dasarnya menyebut itu gereja? Kan itu gereja rumah atau kayak sekarang gereja ruko katanya.
Lalu dijelaskan demikian, kenapa rumah yang pada saat itu rumah pribadi digunakan sebagai tempat umat bersekutu dapat disebut gereja, ya karena memang di sana firman dilayankan, ada pelayanan firman, sakramen perjamuan kudus, baptisan kudus dilayankan, pengajaran-pengajaran kepada umat juga diberikan. Sehingga sebutan gereja itu bukan karena bentuk bangunannya, tapi memang karena tempat itu berfungsi sebagai gereja. Demikian pula dengan gereja ruko. Tidak mengurangi kesakralan gereja, meskipun dia di ruko. Kenapa tidak mengurangi kesakralan? Karena memang meskipun bentuknya ruko, tapi ruko itu difungsikan secara utuh sebagai tempat persekutuan umat dalam relasinya dengan Allah dan sesama. Jadi kalau kita bilang ada nggak sih bedanya gereja ruko dengan gedung gereja lainnya? Gitu ya, secara fungsi mereka sama saja. Bahwa secara nilai juga mereka sama saja. Hanya yang berbeda adalah gereja ruko memperlihatkan situasi umat yang harus mempertahankan peribadahannya dalam situasi yang terdesak sekalipun. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah bisa berdiri gereja dengan bagusnya, yang memperlihatkan juga situasi kehidupan sosial politik di tempat kita yang mungkin aman-aman saja. Oleh karena itu, nah balik lagi ke awal seperti tadi, arsitektur gereja menjadi kesaksian bagaimana kehidupan sosial politik umat, di mana umat itu berada. Makanya dia nggak simpel ya bicara arsitektur, ternyata arsitektur juga menjadi saksi, arsitektur juga menjadi cara kita berteologi. Begitulah kompleksnya arsitektur gereja. Makanya kita perlu memberikan perhatian khusus juga untuk arsitektur gereja. Baik Kak, ini mungkin pertanyaan saya pribadi sih Kak sebenarnya. Kalau boleh Kak, saya mau tahu satu hal yang paling esensial menurut Kakak secara pribadi terkait dengan arsitektur gereja. Kalau tadi Kakak katakan memang benar bahwa boleh saja peribadahan tetap dilakukan di dalam ruko atau di gedung-gedung yang seharusnya tidak demikian, tapi karena kondisinya memaksa demikian, maka terjadilah. Tapi tentu ada satu hal yang esensial tetap harus dipertahankan oleh kita secara pribadi, orang-orang yang beribadah, baik itu di ruko ataupun di gedung-gedung gereja yang sudah dalam bentuk bangunan gereja. Satu saja Kak, yang paling esensial yang harus diperhatikan terkait dengan arsitektur gereja. Satu hal kayaknya nggak bisa ya, harus dua kayaknya ya. Minimal dua boleh Kak, dua boleh Kak. Minimal dua, saya rasa arsitektur gereja harus memperhatikan fungsi, itu jelas ya, itu ngunci ya. Fungsinya apa, lalu nilai teologi apa yang mau dibangun. Oke. Jadi jangan berarti hanya dua fungsinya, hal itu. Iya, itu menjadi kunci menurut saya. Katakanlah bentuknya terbatas karena lahan atau karena situasi, tapi apa yang bisa kita atur selain itu adalah mengenai fungsi dan nilai. Baik Kak, seperti biasanya pada penghujung segmen yang pertama kami meminta untuk narasumber memberikan seperti pesan atau pengingat juga kepada teman-teman kita yang menyaksikan kita pada hari ini Kak. Secara khusus mungkin ya, kalau saya perhatikan Kak, kayak saya sebagai calon pelayan merasa ini mungkin 2 kali lipat perlu dibandingkan dengan teman-teman jemaat yang menyaksikan, karena mana tahu Tuhan anugerahkan saya kesempatan untuk membangun gereja, jadi saya lebih harus memperhatikan hal ini. Tapi mungkin teman-teman jemaat dan juga pelayan-pelayan di luar sana Kak perlu untuk mendengar pesan dari Kakak sebagai, ya bisa saya katakan pakar arsitek gereja yang ada di HKBP. Salah satu mungkin ya Kak ya. Yang masih belajar. Ya, kita tidak tahu Kak, kita tidak tahu. Mungkin di masa depan bisa menjadi Kak. Mungkin boleh Kak disampaikan pesannya Kak. Silakan Kak. Pesan dari saya, jangan buru-buru dalam membangun gereja. Jangan buru-buru, karena yang paling penting adalah persiapan yang matang. Apa yang harus dipersiapkan? Kalau soal panitia pembangunan, semua gereja kita tuh hal biasa ya, membentuk panitia pembangunan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah kita jangan alergi untuk melakukan diskusi yang panjang dan mendalam. Seluruh para pelayan full timer di tempat,
para arsitek yang terlibat, para tukang yang terlibat, atau mungkin kerja menggunakan kontraktor juga terlibat, maka bangunlah diskusi yang mendalam, supaya apa? Supaya jelas apa yang mau kita bangun, fungsinya untuk apa, lalu nilai-nilai teologi apa yang mau kita tekankan dari arsitektur itu. Sehingga baik bentuk maupun penggunaan bahan, semuanya tidak asal. Bukan asal keinginan kita, tapi memang mampu menyampaikan pemahaman teologi apa yang mau kita sampaikan kepada umat, bahkan juga masyarakat di sekitarnya. Itu saya rasa. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya bisa langsung hubungi Kakak ya Kak ya. Mungkin bisa dicari di sosial media Kakak ya Kak ya. Iya. Mungkin nanti kami akan terakan di sini. Jadi untuk teman-teman calon pelayan atau juga pelayan yang menyaksikan tayangan ini tapi ingin tahu lebih banyak tentang arsitek gereja, boleh tanya kepada kakak kita, kepada Inang Pendeta Fitri Huta Galung. Nanti akan ada ya di bawah sini. Oke Kak, tadi menjadi penutup kita di segmen yang pertama. Nanti kita akan lanjut ke segmen yang kedua, yaitu segmen ngobrol bareng jemaat online. Yang mana teman-teman online kita sudah memberikan pertanyaan dari sosmed. Nanti kita akan menjawabnya di segmen yang kedua Kak. Terima kasih banyak teman-teman, jangan kemana-mana, kita lanjut ke segmen yang kedua.